Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasyahbihi ajmain. Amma ba'du. Bab 5. Ayat kursi. Pengertian ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat ke-255 dari Al-Quran surah Al-Baqarah. Ayat ini disebut sebagai ayat yang paling agung di seluruh Al-Quran, karena di dalamnya terangkum penjelasan sempurna mengenai tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kekuasaannya, ilmunya yang meliputi segala sesuatu, serta keagungannya yang tiada tara. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Wahai Abul Munzir, tahukah engkau ayat manakah dalam kitabullah yang paling agung?" Ubay menjawab dengan menyebutkan, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup lagi maha mengurus segala makhluk. Maka Rasulullah SAW menepuk dada beliau sebagai tanda senang, lalu bersabda, "Demi Allah, semoga ilmu ini menjadi manfaat dan mudah bagimu, wahai Abul Munzir." Teks ayat kursi, Allah la ilaha illa huwal hayyul Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinat wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Keutamaan ayat kursi. 1. Ayat paling agung dalam Al-Quran, sebagaimana hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW secara tegas menetapkan bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam kitabullah. 2. Menjadi sebab mudahnya masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian." HR An-Nasai dalam Amalul Yaum wal Lailah nomor 100, At-Tadarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 7532, disyahihkan oleh Syekh Al-Albani. 3. Mendapat penjagaan Allah saat tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ia menjaga harta zakat di bulan Ramadan, setan berkata kepadanya, "Apabila engkau membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan dapat mendekatimu hingga pagi hari." Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Dia telah berkata benar kepadamu, padahal dia adalah pendusta." 4. Penghulu ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Segala sesuatu mempunyai puncaknya, dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat penghulu ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi." Kandungan ayat kursi. Ayat ini mengandung dasar-dasar akidah yang kokoh dan sempurna. 1. Penetapan 3 macam tauhid. Tauhid uluhiyah pada firman Allah, Allah la ilaha illa huwa. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Tauhid rububiyah pada firman Allah, Allah yu'alam ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tauhid asma wa syifat tercermin pada seluruh nama dan sifat Allah yang disebutkan seperti Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ali, dan Al-Azim. 2. Nama dan sifat Allah yang sempurna. Ayat ini menyebutkan nama-nama agung Allah. Al-Hayy, yang maha hidup, kehidupannya kekal dan tidak berawal serta tidak berakhir. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, mengatur dan memelihara seluruh makhluk. Al-Ali, yang maha tinggi di atas segala makhluk. Al-Azim, yang maha agung, kebesarannya tiada terhingga. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan nama dan sifat ini sebagaimana datangnya, tanpa mengubah makna, menafikan, menyerupakan, atau menentukan wujudnya. 3. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Firman Allah, La ta'khudhuhu sina wa la naum. Ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan dan kehidupan Allah.
tidak ada kelemahan sedikit pun padanya. 4. Kepemilikan dan kekuasaan mutlak. Firman Allah, Lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik Allah, berada di bawah kekuasaan dan pengaturannya. 5. Syafaat hanya dengan izin Allah. Firman Allah, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'at jami'an. Katakanlah, milik Allah seluruh syafaat. Syafaat hanya diterima jika 1. Allah mengizinkan pemberi syafaat. 2. Allah meridai orang yang diberi syafaat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 28, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى. Dan mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridai Allah. 6. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Firman Allah, Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui masa lalu, masa kini, masa depan, dan segala yang tersembunyi di hati makhluk. 7. Keterbatasan ilmu manusia. Firman Allah, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Tidak ada satupun makhluk yang dapat mengetahui hakikat ilmu Allah kecuali apa yang Dia kehendaki dan ajarkan. 8. Keagungan kursi Allah. Firman Allah, wasi'a kursiyuhus samawat wal ard. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan, kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Ahlus sunnah meyakini adanya kursi Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah. 9. Allah maha tinggi di atas makhluk. Firman Allah, Wahuwal aliyul azim. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 16. A'amantum man fis sama? Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit? Dan dalam Al-Quran surah Taha ayat 5, Ar-Rahman alal arsh istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya dengan cara yang sesuai keagungannya. Ini membuktikan bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. 10. Tidak berat memelihara langit dan bumi. Firman Allah, wala ya'udu hifdhuhuma. Memelihara langit, bumi, dan seluruh isinya tidaklah memberatkan Allah sedikit pun, karena kekuasaannya sempurna. Waktu yang disunahkan membaca ayat kursi. Ayat kursi sangat dianjurkan dibaca pada waktu-waktu berikut. Setelah selesai sholat fardu, sesuai hadis yang menjelaskan kemudahan masuk surga bagi yang melakukannya. Sebelum tidur, agar mendapatkan penjagaan Allah dan terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari. Adapun mengkhususkan pembacaan ayat kursi sebagai zikir pagi dan petang secara tersendiri, tidak terdapat dalil syahih yang tegas. Namun jika dibaca sebagai bagian dari tilawah Al-Quran, maka hal itu tetap diperbolehkan. Penutup, ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Di dalamnya terangkum seluruh pokok ajaran Islam, tauhid, nama dan sifat Allah, kekuasaan, ilmu, serta keagungannya. Oleh karena itu, marilah kita menghafalnya, memahami maknanya, meyakini kandungannya dengan benar sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta rutin membacanya pada waktu-waktu yang disyariatkan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang senantiasa berlindung kepadanya, mendapatkan syafaat, serta keberkahan dari membaca ayat yang mulia ini. Demikianlah pembahasan kita kali ini yang bersumber dari buku berjudul Dahsyatnya Amalan Zikir dan Doa, karya Dr. Randus H. Hasanadi Badni, CH, M.Hum. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian tadi. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini membawa manfaat, menambah wawasan ilmu, dan menjadi amal yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kita, serta melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kebaikannya kepada kita sekalian. Jangan lupa dukung konten ini dengan cara like, share, berikan komentar, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang turut mendapatkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Sebagai penutup, marilah kita panjatkan doa kafaratul majelis, agar segala kekurangan, kelalaian, lupa, maupun salah ucap selama pertemuan ini dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.